Oke ya teman-teman, jadi gue mendapatkan sebuah gambar yang menarik atau sebuah postingan yang menarik yang di-share oleh My Animalist 2 tahun lagi, 2 hari yang lalu gitu kan, yaitu adalah top like novel TV anime adaptation. Wah, sebenarnya gue jarang-jarang gitu kan, sebenarnya ngecek di My Animalist itu dari segi source adaptation, misalnya original atau dari manga atau maybe dari game. Tapi kalau dari novel sepertinya menarik untuk kita bahas ya. Kita bahas ya di 10 ini ya kan. Pertama, Violet Evergarden. By the way, dulu sebelum anime ini tayang tahun 2018, ternyata ceritanya tuh menang penghargaan. Sebagai kategori apa gitu, gue lupa kategori apaan. Lalu setelah menang penghargaan tersebut ya kan, akhirnya dibuatlah dibeli sama Kyoto Ani kalau nggak salah ya, langsung diproduseri jadi anime gitu kan. Dan itu faktanya ini Violet Evergarden itu dia tuh memberikan trailer yang wadidaw banget dan story-nya yang dijanjikan luar biasa, dan faktanya emang Violet bener-bener luar biasa. Yang kedua, Bakano. Nah ini anime yang gue suka banget sumpah nih. Jadi kalau misalnya ditanya lebih suka mana, Violet sama Bakano, gue dengan cepat, dengan lantang, totalitas sempurna bakal jawab Bakano gitu. Kenapa? Lagi-lagi kualitas konten cerita, plot, twist, foreshadowing, semuanya itu lengkap di Bakano. Sayangnya ratenya 8,3, waktu gue nonton 8,8, itu juga gak tahu tahun berapa, 2012, 13, orang 14, kayaknya sih 2013 gitu kan. Number 3, Mushoku Tensei. Sayangnya yang dibahas ini rating season 1 ya kan. Apa part 1? Gue juga nggak tahu. Kalau yang dibahas part 2 atau season 2 kayaknya jauh lebih apa ya? Jauh lebih objektif ya. Di sini gue akuin sih kalau season 1 sampai season 2 tuh punya kualitas cerita. Kalau visual sih menurut gue sama. Cerita yang jauh banget. Season 1 tuh masih kayak prolog gitu loh, memperkenalkan. Season 2-nya bener-bener mind blowing gitu. Nomor 4, Bake. Nah ini yang harus gue kasih baris bawahi ya kan. 1 sampai 4 dulu deh. Yang paling bener-bener jos secara cerita ya kan. Sebenarnya juga bikin gue pusing. Nah itu Bakemonogatari. Karena Bakemonogatari itu paling banyak seriesnya. Sampai yang terbaru gue lupa, tapi yang terbaik dulu tuh yang gue nonton tuh second season, Monogatari series second season. Jadi ada Shiro, Neko, gitu-gitu loh, pokoknya banyak ya kan. Sayangnya adalah yang terbaru mungkin yang rilis 4 tahun belakangan gue udah nggak nonton lagi gara-gara apa ya, gara-gara mager aja gitu. Soalnya konsep ceritanya tuh menarik gitu kan. Yang bikin gak menarik adalah visualnya lebay bos. Nomor 5, Katanagatari. Nah ini nih, lo mau anime romance yang sangat kuat, story yang sangat panjang, satu episodenya 1 jam, nggak bohong gua, dan ada 25 episode kalau nggak salah, 25 apa 50 gua lupa, kayaknya 20-an lebih. Nonton Katanagatari diisi oleh seiyu-seiyu papan atas. Masalahnya adalah lu nggak bakal nonton nih anime karena kualitas visual atau desain karakternya yang nggak bisa buat lo betah. Tapi gua akuin bagus. Nomor 6, Fate Zero. Skip lah, gue nggak tahu kalau Fate Zero itu dari novel, serius. Gue nggak tahu Fate Zero itu dari novel. Yang gue tahu Fate Zero itu dari game ROG gitu kan, dari game visual novel gitu. Itu kayaknya Fate Stay Night. Tapi Fate Zero gue nggak tahu adaptasinya dari mana. Yang gue tahu emang dibuat oleh Type Moon gitu kan. Tapi gue nggak tahu ini yang bikin source adaptationnya itu novel. Sorry, itu gue nggak tahu. Number 7, Kinotabi. Nah ini nih. Jadi kita sebenarnya ada juga Kinotabi yang terbaru, itu versi yang 2017, jadi 14 tahun setelah Kinotabi yang The Beautiful World yang versi 2003 ya. Menurut gua sih Kinotabi yang versi pertama itu adaptasinya tuh jauh lebih nyaman gitu, storynya lebih nyaman, lalu juga memberikan cerita yang jauh lebih adem gitu kan. Pokoknya nggak terlalu monoton lah. Yang baru monoton apa enggak? Ya, menurut gua sama-sama bagus. Bedanya adalah kalau yang versi dulu itu mungkin eksekusinya jauh lebih baik, tapi eksekusinya sekarang juga baik gitu. Jadi gua agak susah juga karena ketika gua bandingkan, ya menurut gua sama-sama oke, cuma kenapa ratingnya lumayan juga gitu. Ya intinya sama-sama bagus lah. Nomor 8, Seisun Butayaro wa Banigirl Senpai. Nah, gua berani berpendapat 1 sampai 8 Seisun Butayaro itu yang paling banyak penontonnya dari Lulu Pade ya kan. Kenapa? Iya karena ada si gue banget gitu kan. Siapa namanya itu? Sakugagawa Sakuta. Siapa namanya itu? Sakura. Susah gue lupa nama tokoh utamanya ya kan. Yang penting MC-nya Mai Sakurajima. Nah, itu. By the way,
Jadi kalau kalian tahu studio Cloverworks, ini adalah kalau nggak salah itu anime yang pertamanya ya, yang bener-bener dihandle sendirian, nggak bawa abangnya si A1 Pictures. Dan gua yakin sebagian besar dari lu pade 1-10 yang paling banyak lu tonton adalah nomor 8. Oh tidak bang, saya nonton nomor 9. Oke nggak apa-apa. Lihat ReZero. Ya yang lagi-lagi pakai rating season pertama gitu kan. Season Butayaro juga yang pakainya tuh rating season pertama bukan movie gitu. Tapi nggak apalah. Menurut gua ReZero tuh yang paling kuat fandomnya gitu kan. Tapi menurut gua tetap ya Season Butayaro penontonnya paling banyak gitu. Karena nomor 9 itu pada dasarnya yang bikin seru karena perang waifunya aja dan ketololan MC-nya gitu kan. Jadi selama ini gue nonton anime yang MC yang tolol tuh ada 2 ya kan. Kalau bukan MC-nya si apa Tengen Toppa lagi bukan. Apa itu anime mecha buatan Gainax tahun 92 yang Zangoku, lupa gue judulnya. Evangelion, nah itu sama ini ReZero ya kan, si Subarudin ini kan sama-sama mikir gue di awal kan mukanya nggak ganteng gitu kan, sama juga kayak Shinji nggak ganteng gitu kan, masalahnya kok yang suka cewek cantik gitu kan, saya iri gitu. Tapi ya kalau dari 1-10 menurut gue fandom ReZero tuh termasuk yang paling kuat ya. Season Butayaro paling banyak nonton, fandom kuat ReZero. Kenapa? Karena mereka itu jago bagu hantam masalah war waifu debat sampai botak gitu. Number 10, Okami to Konshiryo. Ada yang nonton? Nah, sedikit informasi aja, Okami Konshiryo akan dilanjutkan ke season terbaru, alias season 3. Kok anime ini bagus gitu? Ya, anime ini bagus. Tapi masalahnya, ini anime keluaran lama. Yang bikin lu mager lagi adalah ini anime bukan berkisah tentang dunia yang happy-happy. Ya, dunianya happy. Yang kagak happy itu alur ceritanya masalah politik ekonomi ya kan. Tokoh utamanya, apakah kau akan mendapatkan tokoh utama ganteng Cem Kirito atau cakep Cem Anos? Enggak. Tokoh utamanya bersuara lilach, tetapi udah jenggotan gitu kan. Pasti dari situ aja udah mager. Tapi gue akuin, kualitas waifunya kagak main-main. Backsoundnya nggak main-main, BGM-nya nggak main-main. Pembawaan story-nya juga Sasugadana gitu kan. Intinya, dari 1-10, pribadi gue bagus semua. Lagi kalau Remwin. Nah kayak gitu. Oke lah ya. Karena dari 10 list saja, jadi itu aja mungkin pendapat gue dari sini. Apakah gue setuju dengan ini? Ya, tapi gue lebih setuju kalau dia menyertakan season dengan rating tertinggi gitu ya. Sayang banget Bakemonogatari, Musoku sebenarnya ratingnya lebih tinggi dari Violet. Masalahnya adalah ya karena itu aja. Karena yang dipilih season pertamanya gitu. Oke. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Thanks for watching. Gue CRY and see you next time.